Menindaklanjuti penyampaian Ranperda penyertaan modal pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bangkalsel beberapa waktu lalu, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda penyertaan modal Bangkalsel yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD lantai 2. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rodi Maulidi, dan turut dihadiri Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur. Undangan yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah SWT berkat rahmat-rahmatnya. Pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna tingkat 1 yang 1 ulangi. Pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna tingkat 1 yang 1 tahun 2022 Dewan Rakyat dan Pemusyawaratan dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang penambahan penjualan modal pemerintah daerah kepada Bangkalsel dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan beliau yang jalan. Rapat Dewan yang terhormat dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi sebagai berikut. Pentingnya aturan tentang penambahan penjualan modal pemerintah daerah kepada Bangkalsel untuk dibahas ke tingkat pansus yang melihat potensi yang besar dari pemerintah Hulu Selatan dan meningkatkan masuknya PAD. Kemudian Ranperda tersebut harus tetap mengacu kepada regulasi yang ada dan mengedepankan asas peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya. Dengan catatan pengelolaan uang pada APBD dapat berpegang teguh pada asas hukum dan asas manfaat. Kemudian pertanyaan mengenai hal-hal lainnya akan kami sampaikan pada rapat pembahasan selanjutnya. Pimpinan saudara-saudara daerah, anggota dewan dan hadirin berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PKS atas Ranperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bangkalsel. Kami menyetujui Ranperda tersebut dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandangan 1 April 2022, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Selatan, Mardian Saat Ketua Muhammad Saleh. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan dengan melakukan setoran modal kepada perusahaan tersebut. Dengan penyertaan modal, pemerintah daerah dan pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak bisa dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dipertimbangkan, untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penambahan pendapatan asli daerah, maka perlu penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bangkalsel. Penambahan penyertaan modal daerah kepada Bangkalsel sebesar 34.116 juta rupiah pada tahun anggaran 2023 sebesar 18 miliar rupiah dan tahun 2024 16 miliar 116 juta rupiah. Fraksi kami mengapresiasi dan mendukung Ranperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bangkalsel untuk dibahas dengan mengedepankan asas peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri pandangan fraksi pada kesempatan baik ini, kami fraksi Golkar memberikan saran dan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Hulu Selatan kepada Bangkalsel apakah sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah? Yang kedua, fraksi Golkar mengharapkan Bangkalsel agar meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal. Yang ketiga,
Ya, investasi penyertaan modal tidak semata-mata hanya dilihat dari sisi perolehan penghasilan asli daerah atau PAD, tetapi juga harus mempertimbangkan penyediaan dan peningkatan pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Kemudian pada keempat, pada halaman 26 laporan hasil penilaian pelayanan penyertaan modal, pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan pada Kalsel, modal inti minimum wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2022. Akan tetapi dalam pidato Bupati Kabupaten Sulawesi Selatan dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2028. Jadi ada apakah ini bukan kesalahan atau apa, nanti mungkin bisa langsung dijawab langsung dari pemerintah daerah melalui Pasikir nanti mungkin. Yang terakhir, kami juga mendukung Raperda ini untuk dibahas tingkat lanjut. Apabila memungkinkan bisa juga diusulkan melalui pansus untuk lebih mendata mendetail terkait dengan perencanaan keuangan daerah ini, apakah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan lain sebagainya, dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan regulasi yang berlaku. Demikian pada fraksi Partai Golongan Karya, kurang lebihnya dalam penyampaian pandangan ini kami mohon atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandangan 1 April 2022, fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan, Ketua Majelis Sekretaris Jenderal Semana SDRM. Selesai. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya memulai sambutan ini, karena kita sebentar akan memasuki bulan Ramadan atau bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, izinkan fraksi kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Semoga dengan bulan yang penuh berkah ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia kita hari ini bisa berkumpul bertatap muka tempat yang mulia ini. Semoga kita mendapat sahabat beliau dan semoga kita nantinya bersama beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, izinkan kami fraksi kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan rancangan Raperda penyertaan modal yang total jumlahnya saya lihat di sini adalah sebesar 34 miliar 116 juta rupiah yang terbagi dua tahun, yaitu tahun 2023 sebesar 18 miliar rupiah dan tahun 2024 16,106 juta rupiah. Dan apabila di tahun 2023 di pasal terakhir itu saya lihat bahwa kalau tidak memungkinkan di 2023 ini, maka kekurangannya akan ditambah di tahun 2024 yang akan datang. Bapak, Ibu-ibu hadirin dan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan juga saya mengomentari dalam sejarah saya di DPRD, baru kali ini saya ada pernyataan modal yang besar kepada Bang Kalsel. Kalau dulu 5 miliar, 3 miliar, sekarang ini luar biasa. Saya melihat ini. Nah, ini kita apresiasi kepada pemerintah daerah, perhatiannya yang sangat luar biasa kepada Bang Kalsel. Pertanyaannya nanti tinggal Bang Kalsel saja lagi, apakah kepada pemerintah daerah sumbangsinya bagaimana? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri pandangan fraksi ini, izinkan kami menanyakan kepada beberapa hal kepada Bang Kalsel dan juga kepada pemerintah daerah. Pertama, kami minta laporan, Pak. Karena ini sangat besar dananya. Kami tidak ingin memberi nanti modal, tidak ingin terulang lagi penyertaan modal, ternyata kondisi perusahaan itu keadaan sakit. Jadi saya minta kepada Bang Kalsel untuk memberikan laporan kinerja keuangan dari sejak tahun 2017
sampai tahun 2021, yaitu mulai dari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas yang tidak ketinggalan. Saya amati ini nanti rektor masih ruangnya, saya minta ruang, bisa penting. Kedua, seandainya bank Kalsel itu katakanlah kolaps gitu, ya, kita berangkat Pak Sitoris sudah ada contoh, ya kan? Seandainya bank Kalsel itu kolaps karena kesalahan manajemen, lalu bagaimana nasib penyertaan modal kami? Artinya bank Kalsel itu bagaimana cara mengembalikan? Ya, jika sekiranya terjadi kolaps, dan apakah ada jaminannya? Ini pemerintah daerah penting. Ya, kita menyertakan modal, apa ada jaminannya? Seandainya bank Kalsel kolaps, kita kan tidak tahu, karena ganti gubernur, ganti manajemen. Ya. Nah, yang ketiga, ini untuk bank Kalsel juga ini, bahwa berapa sih total CSR yang saudara butuhkan di Kabupaten Sungai Selatan semenjak tahun 2017 sampai tahun 2021? Ya, saya minta data itu, karena saya akan lihat ini berapa banyak investasi kami, keuntungan saudara, benarkah setelah keuntungan saudara mendatangkan CSR itu kepada daerah kami? Keempat, ini kepada pemerintah saya ini, bupati itu kan selaku pembina bank-bank yang ada di daerah. Bank-bank di daerah ini kan ada bank pemerintah, ada bank swasta. Pemerintah itu terdiri dua, pemerintah daerah dan lagi provinsi yang Kalsel, dan pemerintah pusat, BNI, Bank Mandiri. Nah, harapan kami kepada Bapak Bupati, mohon kiranya Pak, untuk pemerataan dan rasa keadilan selaku pembina terhadap keberadaan bank-bank di daerah, kami mohon agar kas daerah dibuat bergiliran. Sementara ini kan Bank Kalsel itu, ya kan? Tahun berapa tahun yang lalu itu bank BNI ya. Nah, ini maksudnya untuk meningkatkan pelayanan performance kepada masyarakat, ya. Dan juga ini adalah amanat daripada perundang-undangan. Saya tidak ada melihat undang-undangnya bahwa kas daerah itu disimpan di bank pemerintah. Itu regulasi yang saya lihat. Kalau mau ada bank Kalsel, ini hanya dari gubernur. Kita kaji nanti mana yang tinggi. Ya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, karena ini belajar di Pasir menjadi pimpinan berizin, ini kita tidak gampang Pak. Kalau saya berandai dalam 34 miliar sekian itu, kalau saya belikan rumah miskin penduduk Sungai Selatan 8 juta, itu udah berapa ribu rumah masyarakat kita. Kesejahteraan masyarakat kita angkat mereka. Tapi kok demi Bank Kalsel kita rela mengabaikan untuk rakyat kita. Sebaiknya dibentuk pansus ini pimpinan. Demikian akhir kalam, salah bilang, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sungai Selatan tertanda ketua Yulian Krishna, sekretaris Esa Imam, saya ulang, sekretaris kepada Ahmad Yulian di sini. Selesai. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berkenaan dengan penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sungai Selatan
pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bank Kalsel. Kemudian beberapa hari yang lalu pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bank Kalsel. Dengan tujuan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel akan memperkuat struktur modal sehingga diharapkan dapat melakukan ekspansi usaha yang nantinya akan meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan dan mengarah pada peningkatan dividen sebagai sumber pendapatan asli daerah. Untuk itu kami fraksi Nasdem yang baik diajukannya rancangan peraturan daerah ini untuk kita bahas bersama-sama. Kemudian kepada pihak Bank Kalsel pasca penambahan penyertaan modal ini, fraksi Nasdem berharap agar kalangan usaha kecil agar lebih mudah mendapatkan pinjaman permodalan sehingga dapat meningkatkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berkenaan dengan hal teknis dan hal lainnya setelah kami sampaikan pada waktu pembahasan lanjutan nantinya. Demikian teman-teman umum fraksi Nasdem ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Nasdem Sekretari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Haji Rabiani Islam, Sekretaris Haji Kartoyo. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas, fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan adanya raperda tersebut dan mengapresiasi kinerja Bank Kalsel pada saat ini. Sebab bank tersebut dapat bersaing pada industri perbankan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di wilayah Kalsel. Kami berharap penambahan modal pemerintah daerah kepada Bank Kalsel disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dan kami menyarankan untuk perda ini kami sarankan dibuat pansus supaya lebih detail lagi kita akan memperdalam perda tersebut. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian kepada umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan. Salah bila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 April tahun 2022, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dprd Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Sarifuddin, Sekretaris MUP Ajadi Iskom. Hadirin yang berbahagia, penyertaan modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui investasi, dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui sektor perbankan. Adanya penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tersebut diharapkan akan dapat membantu peningkatan penguatan permodalan bagi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sekaligus sebagai bagian dari investasi pemerintah daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pasti bagi perolehan pendapatan asli daerah serta diharapkan membawa pengaruh yang baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti adanya penambahan jaringan tempat ATM dan kantor kas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di kantong-kantong wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu, kami fraksi Gerindra menyambut baik diajukan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ini untuk kita bahas bersama-sama. Dan kami fraksi Gerindra juga sepakat untuk dibentuknya pansus khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kalimantan Selatan. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf atas segala perhatiannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandangan
Medan 1 April 2022, fraksi Gerindra PAN DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Haryadi, Sekretaris Rian Dermawan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.